Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma, NIM H02183339, Prodi Pendidikan Matematika B 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya. Judul makalah saya yang saya buat yaitu pengaruh penggunaan media pembelajaran e-learning terhadap motivasi belajar mahasiswa di Universitas Sulawesi Barat. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu menjaga sumber daya alam dengan baik. Salah satu cara meningkatkan kualitas akan mampu menjaga sumber daya alam dengan baik. Salah satu dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan mengikutinya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama yaitu rendahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran daring. Yang kedua, bagaimana kondisi objektif motivasi yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah pembelajaran e-learning melalui media WhatsApp berkontribusi terhadap motivasi belajar siswa di Universitas Sulawesi Barat pada tahun 2020? Yang kedua, seberapa besar tingkat kontribusi pembelajaran e-learning melalui media WhatsApp terhadap motivasi belajar siswa di Universitas Sulawesi Barat? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui kontribusi pembelajaran e-learning melalui WhatsApp terhadap motivasi belajar siswa di Universitas Sulawesi Barat. Yang kedua, mengetahui tingkat kontribusi pembelajaran siswa di Universitas Sulawesi Barat. Yang kedua, tinjauan pustaka. Pengertian belajar. Belajar merupakan proses yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Senada dengan pendapat tersebut, belajar menurut Sudirman adalah berubah. Dalam hal ini yang dimaksudkan belajar berarti usaha untuk menggunakan tingkah laku. Jadi belajar akan membawa akan suatu perubahan individu-individu belajar. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah cara, proses atau pembuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan pengertian pembelajaran dalam dunia pendidikan adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran matematika di masa pandemi. Istilah e-learning merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Menurut Dimayanti, pada tahun 2017 menjelaskan bahwa pembelajaran daring atau yang dikenal dengan istilah e-learning merupakan bentuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses belajar mengajar jarak jauh. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara dari penelitian yang kita amati. Disebut sementara karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan dan belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah dan belum jawaban yang empiris. Bab 3 yaitu kesimpulan. Yang didapatkan adalah di mana efektivitas pembelajaran matematika dengan menggunakan media pembelajaran berbasis e-learning dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan pembelajaran memiliki kriteria yang baik. Selanjutnya yang kedua yaitu aktivitas saat mengikuti kegiatan pembelajaran mengajar telah mencapai kriteria. Yang ketiga, hasil pembelajaran telah memenuhi kriteria yang baik. Yang keempat yaitu respon siswa setelah pembelajaran mencapai kriteria yang baik. Keempat kriteria yang saya sebut tadi
yang diajukan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran matematika e-learning telah terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran ini efektif dan pada korelasi yang lemah antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika siswa dalam pembelajaran daring di masa pandemi ini, menunjukkan bahwa motivasi belajar matematika dalam pembelajaran daring. Salah satu hasil belajar matematika adalah kecerdasan yang dimiliki oleh anak sendiri, sementara siswanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Bahkan dalam pembelajaran daring, guru tidak bisa mengontrol siswa secara penuh ketika mengerjakan soal ulangan harian di internet. Itulah presentasi makalah yang saya buat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.